ini saya akan membahas mengenai Pancasila dan solusi permasalahan aktual. Yang pertama, hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat maupun negara. Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Yang pertama, tantangan dalam kehidupan beragama. Di tengah pesatnya perkembangan globalisasi dan pluralitas agama, nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menjadi penting untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan menghindari konflik agama. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah serius di negara ini. Yang ketiga, penguatan demokrasi. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, ketahanan nasional. Nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila menjadi landasan kuat dalam membangun ketahanan nasional, baik dari ancaman luar maupun dalam, serta dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan. Pancasila menuntut adanya pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa merusak lingkungan hidup. Nah, yang berikut adalah permasalahan aktual yang dihadapi. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan sosial. Masih terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Yang kedua, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, merugikan negara secara finansial, merusak tata kelola pemerintahan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya transparansi menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Yang ketiga, konflik sosial dan sentimen etnis dan agama. Konflik sosial yang disebabkan oleh sentimen etnis, agama, dan politik masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini dapat mengancam persatuan dan stabilitas sosial serta menghambat pembangunan nasional. Yang keempat, tantangan politik dan demokrasi. Tantangan dalam memperkuat sistem demokrasi termasuk upaya untuk memastikan proses pemilihan yang bersih dan adil serta memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Yang berikut, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai ini memerlukan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Ini termasuk redistribusi kekayaan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Yang kedua, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan sosial dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan pemerintah. Hal ini termasuk penegak hukum yang tegas terhadap tidak korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemberantasan praktik korupsi di semua tingkat pemerintahan. Yang ketiga, konflik sosial dan sentimen etnis dan agama. Dalam nilai persatuan Indonesia, penerapan nilai ini melibatkan upaya membangun kesatuan, persatuan, dan solidaritas di antara semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Ini dapat dilakukan melalui promosi dialog antar kelompok, pembangunan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya, dan penegak hukum yang adil terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, tantangan politik dan demokrasi.
dalam nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Hal ini mencakup peningkatan partisipasi politik, promosi kesadaran politik, dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis untuk menjaga keseimbangan, kekuasaan, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Yang berikut adalah contoh kasus yang menggambarkan penerapan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH sebagai solusi ketimpangan ekonomi dan sosial. Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Melalui program ini, keluarga miskin mendapat bantuan tunai secara berkala sebagai stimulus untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam memerangi korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia melalui upaya penegakan hukum yang tegas dan transparan. KPK berperan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjaga keadilan sosial dan keadilan dalam distribusi sumber daya negara, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang berikut tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi permasalahan termasuk konsistensi implementasi, kurangnya kesadaran dan pendidikan, resistensi terhadap perubahan, korupsi dan ketidakadilan, serta kekerasan dan konflik. Yang berikut upaya mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Melakukan program pendidikan yang menyeluruh bagi berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dialog dan diplomasi. Mendorong dialog dan diplomasi antar kelompok atau antar negara untuk mengatasi konflik serta memperkuat pemahaman antar budaya dan toleransi di masyarakat. Yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, serta memperkuat peran lembaga masyarakat sipil dalam mengawasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan aktual yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan demokrasi, serta melalui upaya-upaya seperti pendidikan, reformasi hukum, dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.